Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada malam ini, yaitu pada hari Senin, ya, malam Selasa, di mana kita saum hari Sabtu, berarti tinggal menghitung hari ya. Besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, sampai Jumat. Sabtu mulai saum tanggal 28 Februari, ya. Sabtu itu tanggal 28 Februari. Berarti kita ada waktu 5 bulan, 5 hari lagi, ya. Untuk itu kebetulan pas banget, ya, banget sekarang itu sebuah hadis, ya, yang berkaitan dengan masalah saum, ya. Bukakan itu, nak. Pas pisan dengan masalah bab saum, yaitu pada halaman 51 pelajaran al-hadis, ya. Yang bunyinya, coba lihat di Google, di buku. Nanti di rumah kerjakan ya. Halaman 51. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu bunyinya ya. Kata Rasulullah, riwayatnya Bukhari Muslim. Jadi ini hadis sahih banget gitu ya. Sahih banget hadis ini. Sabda Nabi, man soma Ramadana, ya, man itu barang siapa. Maksudnya orang beriman dong. Kalau orang kafir tidak termasuk. Man siapa saja gitu. Orang kafir juga bisa, asal iman dulu sebelum saum kan. Karena kalimatnya man soma, barang siapa yang saum, ya, Ramadana, di bulan Ramadan, imanan, atas dasar keimanan, dasarnya iman. Biarpun orang Islam kalau tidak iman tidak termasuk. Biarpun orang kafir tapi masuk Islam dulu tuh beriman, masuk. Ya, dasarnya imanan, karena iman percaya. Wahtisaban, dan mencari ihtisab. Mencari apa? Pahala. Gupiro, maka Allah akan mengampuni lahu baginya. Ya, lahu akan mengampuni Allah lahu la kepada hu dia. Siapa dia itu? Ya man yang tadi, man. Orang yang saum akan mengampuni. Gufiro. Ma itu apa-apa, maksud apa-apa, nanti dijelaskan di ujung khobariyahnya. Taqaddama min dzamihi, yang telah lalu dari dosanya. Subhanallah. Ya. Jadi anak-anak, sebenarnya yang paling diharapkan oleh kelas menengah ke bawah, maksud Pak Agus kena kelas menengah ke bawah itu adalah orang-orang Islam yang masih banyak dosa. Kalau menengah ke atas, para ulama, para nabi ya, itu dosanya lebih sedikit daripada amal-amal kebaikannya, ilmunya. Sedangkan orang menengah ke bawah seperti Pak Agus dan lain-lain, itu kelas menengah ke bawah artinya dikhawatirkan gitu. Ibadah kita dikhawatirkan tidak diterima, dan dosa-dosa udah jelas gitu. Nah, dengan adanya bulan suci Ramadan, di samping dijelaskan oleh ustadz-ustadz lain akan dapat fadilah ini, pahala ini, kita tidak muluk-muluk dari saum itu. Satu, berdasarkan iman. Kedua, ya, di samping kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari saum itu ya, tapi yang paling real bagi kita adalah diampuni dosa, anak-anak. Ya. Kenapa? Karena dosa itu, dosa itu berakibat fatal kalau tidak diampuni Allah. Orang yang wudhu saja, ada yang kelewat, itu kakinya
wailul lil aqab. Ya. Neraka wail bagi orang yang wudunya tidak benar. Itu dosa sekecil apapun kalau tidak diampuni Allah akan disiksa, akan diazab. Kalian takut enggak sih? Takutnya sama dosa? Takutnya sama azab Allah? Bohong. Buktinya kalian tidak melakukan kesalahan, ibadah masih malas. Ya. Tapi insya Allah untuk bulan Ramadan ini kita semangat ya. Yang paling pokok anak-anak menurut Pak Agus ya. Kita sangat berharap di bulan suci Ramadan. Kalau misalnya kita pengen pahala, pengen surga, pengen pintu baburoyan, udah jangan ditanya deh. Ya, siapa orangnya yang tidak mau. Tapi tidak muluk-muluk bagi Pak Agus. Yang penting ini nih, yang satu ini yang kita harapkan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Di samping kita beristighfar setiap habis sholat, ya. Idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Setiap kali kita berbuat salah, sadari itu salah, kemudian istighfar. Di samping itu kan ada dosa-dosa yang mungkin kita kelewat, tidak istighfar, tidak minta maaf kepada Allah. Dengan adanya bulan suci Ramadan, saum dari pagi sampai maghrib, dari fajar sampai maghrib, itu ada gufiro lahu mataqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosa, sampai disebutkan apabila saumnya 1 bulan lolos ya dan diterima Allah, diampuni dosa bagaikan waladatu umuhu, bagaikan orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih Allah. Kalau boleh mati aja lah. Kalau seandainya kita udah diampuni Allah bagaikan seekor bayi ya, kemudian kita berpotensi ditambah lagi dosanya di bulan Syawal, mending mati deh kalau boleh milih, dengan catatan ya Allah, dengan syarat ya Allah, saya udah diampuni dosa, bersih dosa KB, mati surga tanpa hisaban. Mau dihisab gimana? Dosa semuanya sudah dieliminir, sudah di-delete, sudah di-cut semuanya. Apalagi kalau bukan surga. Betul? Jadi harapannya terbesar kita, ya Allah ampuni dosa. Tapi kalau saumnya benar, baru ada ampunan Allah. Apa yang disebut saum benar itu? Meninggalkan makan dan minum. Ya, itu aja tidak cukup. Karena ada yang merusak, bukan hanya membatalkan, tapi merusak. Apa? Coba dilihat di sini ya. Ada hadis berikutnya kan? Ya. Ada kan? Nah, jangan tidak dipelajari sama kalian. Idza jaa Ramadana, sesungguhnya apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa guliqati abwabun nar, dan digemok, dikunci pintu-pintu neraka. Ya. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Bukan berangeunah teu digoda ku setan. Enak pintu surga dibuka, enak pintu neraka. Itu kan kalimat majazi, bukan dalam arti yang sebenarnya. Maksudnya di bulan suci Ramadan itu harus bisa membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Dengan cara apa? Apa namanya? Jadi pintu-pintu untuk berbuat maksiat, pintu-pintu untuk berbuat dosa itu ditutup rapat, tidak beri kesempatan. Tapi untuk membuka surga itu dengan membanyakkan ibadah-ibadah. Jadi begini anak-anak. Kuduna ya, dengerin. Bulan Ramadan teh kamu ulah sekolah. Ulah sekolah dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai Lebaran jangan sekolah. Tapi bukan berarti belajar. Harus belajarnya di rumah. Kenapa? Di sekolah malah papi dosaeun. Ngomong gogog teh ngomong ya. Di rumah. Bapak ge ulah digawe. Hei, jangan dagang. Kita mencontoh agama Hindu, ada yang namanya nyepi. Nyepi itu apa artinya? Tidak ada kegiatan. Cicing. Itikaf. Jadi itikaf itu biasanya dari tanggal 21 sampai akhir bulan. Mun bisa mah kuduna cek Pak Agus ya, malaina cek ilmu. Geus we ti tanggal 1 Ramadan tong aya kegiatan, tong kerja, tong sakola. Zikir
Jadi ditutup rapat-rapat pintu yang memungkinkan kita berbuat dosa. Oh, ari teh sakola di mah main HP. Gitu muka-muka. Itu perbuatan tidak manfaat. Maca Quran. Ki, bagus mau nanya. Fajar. Cek malaikat. Fajar, nanti besok pagi kamu akan mati. Cek malaikat Israil. Pak Agus besok subuh akan mati. Dikasih tahu dulu sama malaikat sebelum dicabut umur apa yang akan dilakukan Pak Agus dari mulai maghrib ini sampai subuh. Moal sare, sholat tahajud, ngaji, istighfar, sodako, aya duit buru-buru dicokot, sado teh bagikeun ka fakir miskin. Nah, bulan Ramadan teh gitu, seolah-olah kamu mau mati besok. Teu nafsu urang mah ngalah duit oge. Teu semangat ibadah we ngaji. Sampaikan ka para sahabat mah sabulan teh sabaraha kali tamatna. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ngaji. Boga duit sedekah-sedekahkeun di bulan Ramadan teh. Ya, anu teu boga menta. Anu boga sedekah. Cari orang miskin yang susah. Bagi di bulan Ramadan teh. Zakat jangan lupa. Sholat sebelum adzan udah di masjid. Ini duhur jam 12 kurang seperempat udah sholat tahiyatul masjid. Berjamaah. Gitu. Baru digupiro lahum ma taqaddama min dambihi. Dibersihkan segala dosanya dan insya Allah pahala-pahala akan diberikan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi ya, ruba shaimin. Betapa banyak orang yang saum. Ya. Laisa lahu min siyamihi, terdapat pahala dari saumnya. Ya, kecuali lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga artinya tidak diberi pahala. Datu naon? Dahar henteu, nginum henteu, ari ngabohong terus. Hari mukaan gambar porno ngapoe. Al-azim. HP teh hanya muka, HP teh Al-Qur'an, hadis, ceramah-ceramah, nah HP teh. Nyata naon sih lagu sekali-kali, lagu-lagunya lagu Islami ya. Gitu. Mudah-mudahan kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir dan batin. Kita persiapkan waktu kita untuk saum, tubuh yang sehat, yang ikhlas, ya. Demikian semoga manfaat wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.